Tuhan mengasihi kita lebih dari yang kau tahu. Tuhan mengasihi kita lebih dari yang kau tahu. Kasih-Nya yang tak terukur menyembuhkan hatimu yang terluka. Nah, Novi, Novi. Ya, tunggu. Kenapa jadi kita panggil dari tadi YouTube? Tidak tahu menyaut juga ya? Kamu telinga taruh di mana? Maaf, betul tadi beta ketiduran. Betul, kenapa dia pulang sampai larut-larut malam gini? Beta nih rasa ada bau-bau alkohol nih. Minum mabok kok? Bukan urusannya, diamlah. Iya, beta nih lupa istri, beta nih perlu tahu kenapa jadi pulang malam terus baru minum mabok juga nih. Saya sudah bilang lu diam. Diam kok tidak. Suami baru pulang kerja capek-capek baru main tanya terus, ini apa? Beta tanya nih salah? Saya sudah bilang bukan lu punya urusan, lu tanya terus, ini apa? Bapak tua, beta nih tanya baik-baik. Kenapa dia respon deh emosi-emosi ya? Perempuan sialan nih, lu diam ya? Sial kenapa sih? Lu omong terus, saya bangun, saya pukul lu. Apa? Mau pukul apa? Lu mau ancam-ancam kenapa? Mau pukul Ancam. apa? Pikir beta bola? Belum tuh deh, Bapak siapa saja ya? Setiap hari bertengkar, terima lu yang tetangga. Selvin, lu anak kecil jadi diam. Lama saya pukul lu dari mama nih. Bapak nih jahat lah, tidak sayang mama. Selama ini Bapak sama mama Sani diam saja, tapi ini hari saya tidak bisa diam. Rasa kayak mau lari dari ini rumah saja nih. Lu mau lari toh. Lu anak kecil satu juga, bapak tidak peduli dengan lu. Anak kecil satu kok nasihat bapak bagaimana? Lu jalan sudah ya? Keluar dari jalan rumah. jadi. Kenapa harus terjadi padaku? Selvin mau kemana? Semalam begini. Sap urusan jadi. Iya Selvin, tapi Selvin jangan ingat bapak. Ini semalam Selvin mau lari kemana? Nanti mau tinggal di mana deh malam-malam urusan begini? jadi. Mau ikut sama tidak? Mama mau tinggal bapak bagaimana? Biar bagaimana juga Ini kok bapak tuh minuman mau tidak suami. Tidak mungkin mama lari tinggal bapak. Selvin tolong pertimbangkan baik-baik Selvin. Ini semalam Selvin. Mau ikut saya kok Malam tidak? Selvin tidak boleh mana-mana. Nona tidak boleh keluar malam anaknya. Tidak boleh kemana-mana Selvin. Nona tuh tidak boleh jalan keluar malam. Nanti mau tinggal di mana Selvin? Sekarang saya tanya mama dulu, mama mau ikut saya kok tidak? Mama tidak mungkin jalan ke tinggal bapak. Kesian Udah, bapak lepas tuh sudah. Selvin. Semalam jajan di mana-mana Jangan kok sudah, ya. Selvin. Jangan kembali di ini rumah lagi. Semalam nih. Betul lu nih apa saja suka-suka Jangan omongan kopi kecil mati pada di luar begitu sana. tuh. Anak durhaka. Kenapa harus terjadi padaku? Apa salahku hingga kau menyakiti? Cinta yang aku beri tak pernah engkau hargai. Aku hanya bisa Aduh, saya mau tinggal di mana lagi nih? Susah tes telepon Rocky tahan, yang sampai dia bisa bantu saya.
Halo sayang, ada di mana? Aduh, lu datang jemput saya dulu. Sadi waktu tuh kesini nih. Dia cerita terlalu panjang sekali jadi datang dulu. Oh, yo. Nah sudah. Sayang, kenapa tengah malam begini pikul cover jalan-jalan begitu? Aduh, Dip cerita panjang jadi ini kok kita udah jalan sudah. Nah, kita jalan. Sayang, kita langsung masuk ke dalam rumah saja kok. Ayo kita duduk di teras saja, nanti kita akan lihat nanti dong belakang. Nah, biar kita duduk di teras saja. Jadi Dap cerita bang mana sayang? Jadi kan Bapak Puan kan biasa pulang jam 12 malam gitu toh. Cuman itu tunggu udah sekali. Ini nih, Bapak datang nonton ketiduran dia bilang itu salah. Masalah jadi ada Bapak marah, sampai Bapak marah begitu ada datang, saya tegur begitu nah. Bapak bilang salah itu nggak ada usir ada rumah. Begitu Terus Bapak mantu orang main tangan kok tidak? Iya. Nah baik so, semalam ya mari kita masuk tidur dalam so. Lu gila Rocky, kita udah belum nikah. Terus tengah malam lagi lu tidur di mana? Sudah, lu antar HP C saja. Besok bersama antar Rupi Dorce ya deh. Ini kesempatan untuk kita dua habiskan waktu bersama. Mari kita masuk dalam so. Gila Rocky. Terus lu tidur mana lagi nih? Saya udah omong tadi, antar HP di C. Mari kita masuk dalam so. Ini momen langka untuk kita habiskan waktu bersama. Saya pikir ada masalah begini nih, lu bisa cari jalan keluar. Ternyata lu jahat sekali ya. Lu kira dalam situasi begini nih, lu mau memanfaatkan saya? Sudah, kita udah berhenti sudah. Sayang, saya minta maaf, saya salah. Lepas. Sayang, saya salah, saya minta maaf sayang. Lepas, ada omong kita Biar saya udah antar berhenti Rupi sudah. Dorce lah. Lepas. Sayang, saya salah ya, saya minta maaf sayang. Kau datang saat aku terjatuh, beri pelukan, tapi bukan penuh. Di balik senyum yang kau pamerkan, tersimpan niat yang tak kuduga. Setiap langkah kau atur rapi, bukan cinta tapi strategi. Kau jadikan aku panggung sandiwara, tempatmu bersinar tanpa rasa. Kau manfaatkan luka, jadikan alasan untuk tinggal. Bukan karena cinta, tapi karena kau butuh kehangatan. Saat aku lemah, kau jadi pahlawan. Tapi semua hanya demi keuntungan. Kau bicara tentang masa depan, tapi hanya saat kau butuh teman. Semoga Rocky tidak kejar saya. Aduh, telepon C dulu. Sampai dia bisa bantu saya. Halo, Halo. C. Ada di mana? Ada di tempat acara mau pulang. Aduh, datang jemput saya dulu kok. Lu di mana? Saya di depan kantor bupati sini nih. Ini kenapa tengah malam begini ada berdiri di kantor bupati? Buat apa? Aduh, dia cerita panjang sekali jadi datang dulu. Oh, itu udah tunggu di situ Tunggu di situ dulu di kiri kok kanan jalan. Tunggu di situ pesawat ini OTW. Datang su.
Ah, oh. Beri bicara memang. Ya. Bah, tengah malam ini lu dari mana? Jadi Sani ada ini apa? Ada apa? Lari dari rumah. Karena ini apa? Bab tua dong setiap hari ini bertengkar terus tuh. Jadi harus pemalas sekali di rumah. Dari tadi juga gitu. Mam tua duduk tunggu bab tua sampai ini jam 12 begitu lewat, jadi terlama bab tua datang mam tua ketiduran tuh. Itu yang panggil nah mam tua tidur, jadi terima baik teh. Mam tua bab tua ada apa pukul-pukul pintu dong, ada marah teh, ada bok ambil mulut kok. Satria beta tuh ada tegur bab tua begitu, nah mam tua bilang bab tua bilang salah. Itu langsung ada usir saya dari rumah. Kenapa bab tua dan mam tua begitu? Tengah malam begini nanti tetangga dong dengar bagaimana? Gitu Tra. Bab tua biasa begitu nah. Begitu saya telepon Rocky kok datang antar saya lagi, nah dia antar saya pergi habis. Dia bukan kasih saran yang baik kok bagaimana begitu, mau tolong saya begitu, dia ajak saya tidur lagi. Rocky nih? Aduh, Laki sial satu tuh. Terus lo ada pikul ini tas dong nih, maksudnya lo mau pindah dari rumah? wow, saya terbeta sekali di rumah nah. Itu nih, tidak apa-apa, ini mau tidur sini saja. Nel cari kerja ke saya dulu kok. Oh ada. Intinya apa namanya, kerja yang saya bisa tinggal di dalam gitu supaya jam pulang di rumah lagi. Harus pemalas sekali nah. Ada satu tempat kerja nih, saya kenal baik deh bos. Tapi memang dia harus tinggal di dalam. Udah mau nah, besok pagi-pagi sekali saya telepon, karena ini tengah malam ini teleponnya tidak bisa. Oh, harus pemalas pulang jadi. Biar aku kerja situ so. Oh itu nah, luk mata juga sembab sekali, luk napas juga satu-satu, jadi minum air dulu harus kok kita udah tidur sudah. Tapi tadi saya beli ini aqua nih, saya lupa ambil sedot. Jadi ini kalau minum kok kita udah tidur sudah. Aduh air sudah bawa habis. Ini kok udah minum habis, saya ganti pakaian kita udah tidur sudah. Pokoknya besok pagi-pagi harus telepon, jadi bagaimana saya info dulu. Tunggu ya, saya ganti pakaian dulu. Pasti ada sesuatu nih. Selamat pagi cantik. Pagi-pagi telepon begini pasti ada barang bagus nih. Siapa? Mantap, mantap. Terus kapan saya bisa ambil barangnya? Mantap.
Nanti malam saya akan ke sana ambil barangnya. Terima kasih, cantik. Bos, siapa yang telepon? Oh, biasa, Dorce. Nah, bagaimana bos? Ada barang bagus yang kita mau ambil. Kan kemarin bos ada ada pesan barang, tapi saya cari beberapa hari belum dapat, dan tadi Dorce telepon saya katanya ada barang bagus. Katanya mantap, seksi, cantik. Mantap bos. Ya, kamu nanti siapkan mobil sebentar sore, malamnya kita akan ambil barangnya dan kita akan pesta sama-sama. Oke siap bos, beres. Ya. Jangan lupa ya. Siap bos. Selamat malam Nona. Selamat malam Bapak. Ada Dorce. Oh, C ada di dalam. Bilang Pak Daris ada perlu. Oh ya, Itna Bapak duduk dulu. Ya, terima kasih. Ya. Malam Om. Malam. Bagaimana barangnya? Yang tadi ada di depan tuh masih mulus dijamin. Mana ada uang kamu? Uangnya nanti saya transfer. Kasih naik 20% sedikit ya. Sekarang ini kan pengunjung juga sedikit. Ya nanti saya bilang bosnya dulu. Aduh, kalau begitu nah jangan lama-lama. Oke, baik. Itu nah Om tunggu sama masuk panggil dia dulu. Ya. Sel, Ya? bos yang tadi di luar tuh, kita tadi malam saya kasih tahu lu, jadi ini kalau siap barang dong, jalan dan bos ya. Oh. Siap sudah. Sudah? Ini orang mau bawa sampai mana dan kita mau kerja apa? Ayo tenang lah. Bos nih orang baik punya jadi. Sudah. Terus. Om, ini dia. Sabtu teman jaga dia baik-baik ya. Oh, kalau begitu nah kami jalan ya. Yo, hati-hati ya. Ya. Kau pernah taruh? Siap bos. Siap bos. Ini apa nih? Sudah diam-diam. Lu mau selamat atau tidak? Mau selamat atau tidak? Mau selamat atau tidak? Lu tenang, mau selamat atau tenang? Bos, lepas tangan, bos, lepas tangan. Lu jangan banyak bicara situ, diam. Oke bos, beres. Sekarang kamu ikut saja.
Masuk. Sudah jangan ribut, jangan berisik. Tuh, masuk. Masuk, jangan. Masuk, jangan. Masuk. Masuk. Masih terusin. Diam-diam ya. Jombong lari, dengar aku tidak? Duduk sini ya. Jombong lari ya. Ya Tuhan, sab dosa apa? Kenapa Tuhan kasih tinggal saya hidup menderita seperti ini? Bahkan mungkin sab hidup akan berakhir seperti ini. Saya harus bagaimana Tuhan? Sab orang tua kasih tinggal saya. Bahkan hab pacar dia bukannya tolong saya, tapi memanfaatkan situasi untuk menjatuhkan saya. Begitu juga dengan sab sahabat, dia juga buang saya seperti begini. Sepertinya saya tidak punya jalan keluar lagi Tuhan. Ini dong mau bawa saya mana, saya tidak tahu lagi. Bagaimana saya bisa lolos Tuhan? Bagaimana dengan sab masa depan? Tuhan tolong saya. Aku terperangkap, tak tahu harus kemana. Semua mimpi hancur di depan mata. Bos, kita sudah selesaikan tugas dengan baik. Bagus. Sekarang pesan apa yang kamu minum? Intinya bos atur di situ. Aman. Ini sampai pagi ya bos. Sampai pagi. Intinya ada lebih dari minuman ini ya bos. Untuk anak buah yang kerja bagus pasti. Oke, dikasih baik, yang bagus. bos. Sekarang minum apa yang kamu mau pesan, silakan. Oke bos. Bos, Ya. saya izin keluar ya. Oh ya, silakan. Ya, have fun. Ya, thank you. Bos, ini sisa kita dua saja, ini bagaimana nih Ya. bos? Bagaimana? Saya sudah bilang kamu boleh minum minuman yang ada di sini apa saja, mau harga semahal apapun, aman, karena besok kita pasti punya uang. Begitu bos. Iya. Tapi kalau bos sampai tipu, weh, itu parah bos. Kenapa lagi? Soalnya saya capek bos. Capek jadi besok. Besok pasti Pasti ya bos. Pasti Oke, uang bos. ada. Yang Berarti penting yang tadi Nona itu kalau sudah aman, uang juga aman. itu aman bos. Oke bos, kita istirahat sudah ya bos. Bos tirusin so, bos tirusin. Bos tidak hilang nih, bos tirusin. Dia tuh sesungguhnya kayaknya dong suka tiduran jadi. Coba nih lihat dulu. Jangan sampai habis lari.
sudah sana. Ini bisa tinggal di mana lagi nih? Ini sana bisa. Saya tinggal di hari malam dulu. Sudah jadi malam, tidur sini saja. Halo bos. Bagaimana? Barang aman kok? Aman aman. Ayo, udah segera antar sudah. Antar sekarang? Iya, antar sekarang. Siap siap siap. Oke, Oke bos. Cepat ya. Siap siap siap. Oke, ditunggu. Baik baik. Ojal. Ayo bangun, bos sudah telepon. Kita mau antar Nona ke tempat bos. Ayo, begitu bos. Jangan cek dulu. Soalnya bos sudah berpasian. Siap. Bos, anak buah kabur nih bos. Kabur? Ya bos. Kamu omong enak kabur? Saya lempar yang kursi nanti ya. Bos, ini sudah Kamu mana? tahu nggak? Hari ini kita harus antar perempuan itu ke bos. Kalau kita tidak antar perempuan itu, hari ini pun kita tidak ada uang. Kan tadi malam saya sudah berjanji bahwa besok pagi saya akan kasih uang sebanyak mungkin dan kamu bisa beli apa saja. Dan kalau kita tidak bisa bawa perempuan, berarti kita tidak akan punya uang. Maka apa yang kamu mau tidak akan pernah berhasil. Sekarang ini juga kamu harus pergi cari perempuan itu di mana pun kamu bawa datang. Siap bos, siap. Ayo sekarang cari, saya tidak mau lihat muka kamu lagi. Tuhan, kenapa Yosef hidup seperti ini? Kenapa saya harus lahir dari keluarga seperti ini? Kenapa Bapak dan Mama selalu konflik? Kenapa saya tidak bisa bahagia seperti orang lain? Apakah saya sangat berdosa, Tuhan? Sampai Tuhan hukum saya seperti ini. Saya tidak tahu mau bagaimana lagi. Saya mau gimana lagi? Lebih baik saya mati saja daripada saya harus menderita seperti ini. Saya hidup tidak ada yang mengasihi saya. Salam, aduh cantik sekali. Manis lagi. Ini masih ikut Bapak ke Mama ya? Cemas deh. Ya, mari. Salam, aduh gak gantian.
Ketena apa kabar? Aduh, ini anak kenapa malu-malu begini sayang? Ayo masuk. Ya. Salam Bu Linda. Aduh, luar biasa Bu Linda. Paling semangat sudah nih bawa anak-anak datang nih Bu Guru nih. Ini Mama nih. Ya, mari masuk. Halo Kakak Selvin, selamat datang di sekolah minggu. Selvin datang sendiri? Iya. Oh, kenapa datang sendiri? Bapak dan Mama tidak antar? Bagaimana sayang, bagaimana? Tapi Bu, Oh begitu, aduh kasihan. Tapi Kakak Selvi pintar, Kakak Selvi anak yang hebat. Mau datang sendiri sekolah minggu. Kita masuk ya sayang ya? Ayo mari. Oke, buka sendal. Iya. Pintar. Oke, sudah? Ya, mari kita masuk. lebih dari yang kau tahu. Tuhan mengasihi kita lebih dari. Kakak Selvin, terima kasih ya sudah datang sekolah minggu ini hari dengan teman-teman semua. Walaupun Bapak dan Mama tidak antar, mungkin Kakak Selvin punya hati juga mungkin lagi sedih karena lihat Bapak dan Mama berantem di rumah. Tapi puji Tuhan, Tuhan bisa gerakan hati Kakak Selvin untuk datang sekolah minggu dengan teman-teman. Sekarang kita sudah selesai sekolah minggu, kita pulang. Kakak Selvin harus tetap semangat ya sayangnya. Tidak boleh sedih di rumah, pulang harus bawa semangat untuk Bapak dan Mama, biar Bapak dan Mama juga lihat Kakak Selvin, Bapak dan Mama juga walaupun ada bakal lain, tapi mereka juga tetap bersuka cita karena ya Kakak Selvin yang tetap oke. Kakak Selvin, teteh manis ada buat Kakak Selvin ya. Tidak boleh sedih sayang, Tuhan Yesus ada buat Kakak Selvin. Tidak boleh sedih ya. Kakak Selvin anak yang hebat. Oke? Kasihnya yang tak terukur. Tuhan, sebenarnya saya sudah putus asa. Namun, melalui mimpi tadi malam, saya menyadari bahwa masih ada orang yang sayang terhadap saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Coba agak siang sedikit Hab cari ibu guru. Mudah-mudahan ibu guru bisa bantu saya. Shalom ibu. Shalom. Nona. Aduh sayang. Apa kabar? Wih, mari duduk dulu. Mama nih ada bersapu. Ternyata kita lama tidak ketemu Ini hari baru ketemu, saya lihat perubahan jauh sekali. Rambut tambah panjang, tambah manis. Tapi saya lihat Nona bawa cover, Nona mana? Nona apa kabar jadi? Ibu Hab kabar kurang baik. Oh, kenapa sayang? Ada apa? Mama dan Bapak bertengkar lagi jadi. Oh, kenapa? Kok bisa? Bapak tua pulang malam terus, tahu aja Mama tua tegur jadi. Bapak tua bilang salah, jadi ada bertengkar begitu. Saya pikir kok ada tegur begitu, nah Bapak tua marah saya kok usir saya dari rumah. Oh begitu. Ya. Nona tidak apa-apa ya Nona yang kuat bisa kita anak tuh begitu. Biasa kita anak tuh begitu, kita tidak mau orang tua tuh ada pertengkaran begitu. Ketika kita masuk, kita seolah membela yang satu. Mungkin Nona terkesan membela Mama, makanya Bapak tidak terima baik dan Bapak usir Nona. Tapi Nona harus tetap kuat ya sayangnya. Terus ada mencoba hubungi HP pacar, tapi dia malah manfaatkan situasi untuk memperkosa saya. Kok bisa?
Aduh, kasihan. Aduh, Nona, aduh, kasihan ya Nona. Aduh, Tuhan Tapi kamu tidak apa-apa toh sayang. Aduh, itu laki-laki ada baik kok tidak. Kok dia bisa modal begitu? Dia bukannya tolong kamu. Dia malah manfaatkan kamu situasi untuk buat kamu tambah susah nih. Aduh, kasihan Nona. Oh, yang penting Nona tidak apa-apa toh sayang toh. Nanti harus kuat. Jadi perempuan tuh harus kuat. Dunia tidak baik untuk seorang perempuan yang lemah. Ya sayang Nona duduk sambil teh dulu ya. Terpapa, kasih buat hati ya sayang saya buat teh dulu ya. Aduh, kasihan Nona Selfie. Aduh, kasihan Nona kasihan kamu nasib nih. Aduh, kenapa kamu bisa mengalami nasib yang malang begini ya sayang Oh, ini teh ini minum dulu sayang, minum sedikit juga baik mau cerita lagi nggak bisa lanjut kembali. Aduh, kasihan sayang. Jadi pas tadi ini pacarku kos itu karena dia berusaha mau perkosa saya. Jadi menginap di sahabat perumah. Terus setelah itu saya menginap satu malam di situ. Saya suruh dia untuk cari kerja supaya Hajang pulang rumah lagi. Oh, jadi waktu Nona lari dari rumah, Nona berusaha untuk cari kerja lagi di teman setelah dari Nona pu pacar. Nah, terus setelah itu dia cari kerja pagi. Bilang sih dapat kerja. Ternyata Pigi bukan di kerja di tempat yang baik-baik. Pigi dia kasih saya di orang yang tidak jelas dong. Kasihan orang tidak jelas sampai gimana? Saya itu kerja apa jadi? Itu seperti kayak perempuan bebas dong begitu tuh. Oh begitu. Setelah itu habis sekap di dalam motor dengar dong bilang dong mau jual saya. Oh, jual saya di orang yang tidak baik dong. Kasihan. Jadi berusaha kabur. Setelah itu ingat ibu, jadi datang di ibu. Oh, Nona. Nona sudah ada di sini. Ibu rumah ini terbuka untuk Nona Selfie. Nona mau nginap di sini sampai berapa lama juga boleh, sampai Nona sudah betul-betul nyaman. Kalau memang Nona mau pulang kembali di rumah bisa juga, ya. Tapi intinya ibu rumah ini terbuka untuk Nona. Kasihan ya nih, Nona situasi ini berat sekali ya. Tapi terpapa ya sayangnya terpapa. Saya lihat memang Nona butuh komunitas untuk Nona bisa berbagi ya, supaya jangan terlalu stres nanti di sini, dan ibu saja juga nanti hari-hari Nona pikir Nona punya salah terus. Jadi kebetulan ada komunitas Joy ya, di sana ada kelompok tumbuh bersama namanya kelompok Cell Group, ada hamba Tuhan, kemudian ada teman-teman yang seusia Nona ada di sana. Mungkin Nona bisa hadir di sana untuk bertemu bersama dalam komunitas itu, karena ada hamba Tuhan juga di sana, bisa saling berbagi. Nanti saya antar ke sana ya. Ibu. Oke, baik. Oke, baik. Minum dulu sayang. Minum dulu. Ya, nanti minum dulu sayang. Minum habis. Ya, nanti kita masuk ke istirahat dulu ya. Siangnya apa ya? Oke. Sudah kok. Ibu bantu bawa ini Nona koper, kita masuk di dalam. Nona bawa itu kelas. Oh, kasihannya Nona Selfie ya. Lama baru tidak ketemu, datang langsung bawa masalah begini nih. Mari. Oke, mari bersini saya. Mari. Halo Nona, siap? Sudah ibu. Mari mari kok. Saya antar Cell Group ya. Di sana kok berbagi dengan teman-teman dong kok. Jangan terlalu pikiran lah.
Ibu Ratna, di sana nanti kita buat apa saja? Oh, jadi itu di sana itu ada kegiatan yang namanya kegiatan cell group. Jadi kegiatan cell group itu ada 1-2 orang yang berkumpul bersama dengan leader untuk belajar mendalami Alkitab secara mendalam, gitu. Tapi saya kerasa takut. Oh, tidak apa-apa. Biasanya juga pengalaman awal itu setiap orang pasti akan merasa takut, grogi, khawatir. Tapi kalau sudah 1-2 kali bertemu dengan teman-teman dalam kelompok cell group, saya yakin pasti kamu akan semakin menikmati dan merasa nyaman untuk bertemu bersama teman-teman di dalam komunitas cell group itu. Ya, di sana kamu akan saling menguatkan dengan teman-teman dalam cell group untuk bertumbuh dalam iman lebih baik lagi. Ya, semoga kamu nikmati ya. Ya. Oke. Shalom. Ada orang ketiga ya? Halo. Oh, Ibu Ratna, apa kabar? Iya, puji Tuhan, kabar baik Pak Pen. Salam. Pak Pen, hari ini ada cell group? Ini hari kita ada cell group. Oh ya baik, sudah. Ini saya ada antar, saya punya anak sekolah minggu dulu. Namanya Selvin. Oh, Ya. Selvin. Iya. Saya Yaren. Ya, dia juga mau bergabung dalam cell group Oh, sehingga begitu? saya tadi datang. Ya. Ya, jadi teman-teman, ini Selvin. Dia mau bergabung menjadi anggota cell group kita. Coba saya mau say hello untuk Selvin. Halo Kak Selfie. Kalau begitu Kakak Selfie boleh silakan duduk biar kita bisa mulai. Pak Pen, kalau begitu saya pamit sudah. Terima kasih, saya titip saya punya anak Selvin di sini. Semoga Pak Pen bisa bawa Selvin untuk lebih dalam lagi untuk Amin. belajar firman Tuhan bersama teman-teman yang lain. Ya. Baik, saya pamit. Baik Ibu, terima kasih Baik banyak. Ibu semuanya, salam. Hati-hati di jalan Ibu. Siap Pak Pen. Ya. Ya, salam ya. Salam. Mungkin kita bisa langsung mulai sudah kok. Kalau begitu Kak Happy bawa gitar biar kita menyanyi dan kita mulai. Tuhan mengasihi kita. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 di bawah perikop doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman sekalian, berdasarkan firman Tuhan ini, kita bisa melihat bahwa Tuhan Allah sangat mengasihi kita. Ia menciptakan kita begitu rupa dan secara ajaib. Kalau hewan dan tumbuhan, Tuhan hanya berfirman saja. Tetapi untuk manusia, Tuhan langsung membentuknya secara khusus, serupa dan segambar dengan Tuhan sendiri. Artinya apa? Dia sangat mengasihi kita. Nah, setelah Allah menciptakan kita, manusia yang dikasihi Allah itu pun akhirnya jatuh ke dalam dosa. Namun, karena kasihnya yang begitu besar, Ia kembali lagi mau mengutus anaknya yang tunggal untuk mau mati menggantikan kita orang berdosa. Harusnya kita semua yang dihukum, tetapi Allah lah yang mau turun dan menggantikan kita menanggung hukuman dosa itu. Luar biasa, kasih Allah begitu sempurna. Orang tua kita bisa saja mengecewakan kita. Orang-orang terdekat kita juga bisa saja membuang kita. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Mazmur 27 ayat 10 berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Amin. Apakah teman-teman ada yang mau menanggapi bagian firman Tuhan pada sore hari ini? Saya Pak, terima kasih untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Terus terang, sebelum saya bergabung di sini, hidup saya begitu hancur. Orang terdekat saya meninggalkan saya. Namun melalui firman Tuhan pada sore hari ini, saya merasa bahwa Allah begitu mengasihi saya. Namun saya punya satu pertanyaan, jika Allah mengasihi saya, mengapa Dia membiarkan saya hidup dalam penderitaan? Nah, jadi ini pertanyaan yang baik sekali. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil
sesuai dengan rencana Allah. Sebenarnya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tujuannya baik. Hanya terkadang kita yang belum memahami maksud dan rencana Allah. Coba kita lihat obat. Obat itu rasanya pahit, tetapi manfaatnya untuk menyembuhkan kita. Demikian juga dengan Tuhan. Ia mengizinkan kita mengalami kesulitan bukan karena Dia tidak mengasihi kita, melainkan Dia mau melalui tantangan, melalui masalah, kita semakin dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kidung Jemaat 4:8 mengatakan suka duka dipakainya untuk kebaikanku atau kebaikan kita. Amin, saudara Selvin. Mengasihi kita lebih dari yang kau tahu, Tuhan.